Beberapa hari terakhir ini beredar video seorang pemimpin di salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Dalam video itu, pemimpin ini terlihat marah-marah, seperti ada perseteruan dengan Gubernur Sumatera Barat. Menurut saya, video seperti ini tidak layak menjadi konsumsi publik. Karena bagi masyarakat, apalagi Sumatera Barat, pemimpin itu adalah keruh menjernihkan, kusut menyelesaikan, bukan keruh bertambah keruh atau kusut bertambah bertikai. Kalaupun ada perseteruan antara bapak dengan gubernur, itu bisa diselesaikan secara bijaksana tanpa harus dipertontonkan kepada khalayak ramai. Namun karena video ini sudah beredar apakah di TikTok, Instagram, Facebook dan lainnya, hal ini sudah menjadi konsumsi publik. Dan tentunya masyarakat bisa menilai, termasuk masyarakat yang bapak pimpin sendiri, apakah perkataan bapak, sikap bapak yang bapak tunjukkan itu layak sebagai seorang pemimpin, apalagi pemimpin di Sumatera Barat. Ini videonya. Coba lihat backgroundnya Pak Gubernur kita ini. Apa background kapasitasnya? Pendidikan seseorang itu menentukan, pergaulan dia menentukan, pengalaman hidupnya itu menentukan bagaimana gaya hidup dia memimpin. Coba pelajari, Pak Meyer ini tamatan apa? Berapa lama dia kuliah? Kuliahnya di mana? Mana aktivitas yang dilakukan oleh dia? Selain dia banyak ngaji-ngaji, dia didengar di musola. Apakah cocok imam masjid, garing masjid memimpin seluas 19 kabupaten kota ini dengan kapasitas seperti itu? Dari video ini ada beberapa hal yang sangat kita sayangkan. Yang pertama sekali adalah sikap merendahkan orang lain. Kalaulah sama pejabat saja direndahkan, apalagi kita sebagai rakyat biasa. Dalam video itu terlihat ia mempertanyakan pendidikan seorang gubernur. Pendidikan yang dimaksud kita juga belum paham. Kalau pendidikan yang dimaksud secara akademik, maka pendidikan itu tidak bisa hanya dipelajari secara formal saja, tetapi pendidikan juga bisa kita pelajari secara non formal. Orang Minang sudah terbiasa belajar seperti itu karena orang Minang belajar dari alam. Ujung pendidikan dan orang yang berpendidikan itu adalah ujung-ujungnya akhlak. Itu ujungnya. Tapi kalau pendidikan yang dimaksud adalah sekolah, mungkin Bapak tidak pernah mendengar kisah Azazil, nama asli dari iblis laknatullah yang berseteru dengan Adam alaihissalam. Apa kurangnya iblis dari segi gelar, dari segi sekolah? Makhluk yang paling cerdas, IQ-nya tinggi di surga, dan memiliki gelar mulai dari langit pertama sampai langit yang ketujuh. Ada gelarnya. Yang paling banyak gelarnya itu adalah Azazil atau iblis laknatullah. Lalu kalau pengalaman yang dipertanyakan, iblis juga paling banyak pengalamannya. Sebelum Adam dilahirkan, maka ratusan tahun iblis sudah ada terlebih dulu di surga. Dia pernah diamanahi selama 30.000 tahun sebagai bendahara surga dalam kitab Isra dan Mi'raj. Dan pernah juga diamanahi selama 15.000 tahun menjadi pemimpin malaikat. Kurang apa lagi? Dan dia juga diamanahi Allah sebagai pengurus bumi dan langit. Dan tidak ada kurangnya dari segi pengalaman. Tapi apa yang membuat iblis itu, Azazil itu, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kekurangannya adalah karena kesombongan, karena merasa diri paling benar, orang lain paling rendah. Ketika ditanya kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam, maka jawabnya apa? Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dirinya. Maka jangan kita warisi sifat-sifat seperti ini. Kalau kita lihat dari segi pengalaman, mungkin gubernur ini lebih banyak pengalamannya daripada bapak sebagai pejabat publik. Ia mulai merintis karirnya dari pemimpin DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kemudian sebagai wakil wali kota Padang 1 periode. Sebagai wali kota Padang 2 periode. Dan juga sebagai gubernur saat sekarang ini selama 1 periode. Setidaknya sudah 25 tahun dia memiliki pengalaman sebagai pejabat publik. Lalu pengalaman apa lagi yang dipertanyakan?
Kalau relasi, kalau pembangunan yang dipertanyakan, bisa dilihat bagaimana selama menjabat wali kota Padang, pasar-pasar ditata dengan baik, jalan-jalan ke komplek diperbaiki, dan kemudian juga kita lihat di sepanjang pantai kota Padang itu, yang dulu banyaknya tenda-tenda ceper dan sekarang sudah disulap. Bapak bisa melihat. Nah, kalau dibandingkan dengan apa yang Bapak katakan itu, coba lihat jalan setelah Alahan Panjang itu sampai perbatasan Solok Selatan. Itu jalannya itu tidak jauh lebih baik dari jalan-jalan yang ada yang pernah dibangun oleh gubernur dulu. Nah, kalau Bapak katakan itu adalah jalan nasional, kan Bapak mengatakan pemimpin itu harus punya link, harus punya pergaulan. Kenapa tidak diminta saja ke pusat untuk memperbaiki jalan itu? Sehingga susah bagi rakyat, memakan waktu lama setelah jalan Alahan Panjang itu sampai ke perbatasan Solok Selatan. Cukup parah jalannya di situ. Nah, jangan merendahkan orang lain sementara diri kita banyak kekurangan. Orang Minang mengatakan tungau di seberang laut nampak, gajah di pelupuk mata tidak nampak. Nah, yang kedua yang kita sangat sayangkan itu adalah merendahkan satu profesi. Profesi Gan dan profesi imam. Bapak memang mungkin tidak pernah menjadi Garin. Garin itu bukanlah orang miskin. Garin itu bukanlah orang yang tidak berpunya. Sebagian orang menjadi Garin itu karena ingin membentuk akhlaknya dan tinggal di masjid, sehingga dia terbiasa untuk melayani umat ini, berhadapan dengan masyarakat. Jadi Garin bukan sesuatu yang rendah. Betapa banyak Garin-Garin sekarang yang menjadi profesor. Betapa banyak Garin-Garin sekarang yang sukses. Karena kenapa? Mereka menjadi Garin itu bukan karena mereka itu orang yang bodoh atau berkekurangan, tapi karena mereka ingin membentuk kepribadian mereka dengan cara bergaul bermasyarakat. Dimulai dari satu hal yang rendah. Garin itu melayani. Maka kita lihat kalau memang gubernur Garin dulu, dia sikapnya melayani, bukan dilayani, bukan ingin dilayani. Yang kedua, imam yang mengaji, yang berceramah, yang Bapak katakan. Nah, mungkin Bapak tidak paham konsep imam. Seharusnya pemimpin kepala daerah itu juga harus bisa menjadi imam. Karena imam itu adalah pelajaran yang terkecil sebelum menjadi imam yang terbesar. Imam pemimpin dalam sholat itu juga harus menjadi imam di dalam tengah-tengah masyarakat. Oleh karena jiwa umarok dengan jiwa ulama itu harus bersatu sebenarnya. Maka jangan rendahkan imam dan Garin. Betapa banyak imam dan Garin di Sumatera Barat, termasuk imam dan Garin yang ada di kabupaten yang Bapak pimpin, itu tersakiti dengan pernyataan Bapak. Siapa orang-orang yang biasa berceramah kemudian menjadi imam? Contoh Muhammad Nasir contohnya. Apa yang tidak ada pada Muhammad Nasir? Dia pernah menjadi Perdana Menteri Indonesia. Dia pernah juga menjadi tokoh untuk dunia, memimpin OKI, pemimpin organisasi Islam dunia. Jadi Garin dan imam itu bukan hanya pandai di masjid berdoa mengaji saya, tapi itu adalah titik awal bagi seorang pemimpin belajar supaya memiliki akhlak. Tapi kalau tidak, maka jelas mungkin seperti Bapak, merasa menang sendiri, merasa hebat sendiri, dan suka dilayani. Padahal sebenarnya pemimpin itu bukan untuk dilayani, tapi harus melayani.